Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, salam kenal. Saya Selviana Septianim 19171 dari Fakultas Tarbiyah kelas P4F. Saya dari kampus IAIN-SAS Bangka Belitung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait kegemilangan peradaban dinasti Ayyubiyah. Tugas ini merupakan tugas pengembangan media dan sumber belajar yang diampu oleh dosen Nurul Fakih Isroi MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi bagian kemajuan pada masa Ayyubiyah. Seperti kita ketahui, kemajuan pada masa Ayyubiyah adalah puncak kejayaan dinasti Ayyubiyah yang berlangsung di masa kekhalifahan Salahuddin Al-Ayyubi. Ia dikenal sebagai seorang panglima perang yang gagah, berani, dan disegani. Bahkan seorang yang sangat memperhatikan kemajuan pada bidang pendidikan, bidang ekonomi dan perdagangan, serta bidang militer dan sistem pertahanan. Adapun kemajuan-kemajuan pada masa Ayyubiyah antara lain, yang pertama, pada bidang pendidikan, pemerintah dinasti Ayyubiyah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan, terutama pada masa kekuasaan Nuruddin dan Salahuddin. Damaskus, ibu kota Suriah yang masih menyimpan jejak arsitektur dan pendidikan yang dikembangkan kedua tokoh tersebut. Pada masa Nuruddin, ia berhasil merenovasi dinding-dinding pertahanan kota dengan menambahkan beberapa pintu gerbang dan menara. Mendirikan madrasah pertama di Damaskus untuk pengembangan ilmu hadis, membangun rumah sakit tidak hanya pengobatan namun sebagai sekolah kedokteran dengan namanya sendiri, yaitu Rumah Sakit Al-Nuri. Menorehkan seni kaligrafi indah dan mengembangkan masjid sebagai lembaga pendidikan sekolah Suriah. Sedangkan masa Salahuddin Al-Ayyubi, ia mencurahkan perhatiannya pada bidang pendidikan dan arsitektur di daerah yang dikuasainya, seperti Yerusalem, Mesir, dan sebagainya. Kemudian, monumen bersejarah di Mesir yang terindah dan terbaik Madrasah Sultan Hasan di Kairo, membangun 2 masjid, dan umat Islam mulai mengenal perayaan hari lahir Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi. Yang kedua, bidang ekonomi dan perdagangan. Dinasti Ayyubiyah bekerja sama dengan penguasa Muslim di wilayah lain, membangun perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah dan Laut Hindia, menyempurnakan sistem perpajakan. Dalam dunia perdagangan sudah menggunakan mata uang yang terbuat dari emas dan perak atau dinar dan dirham, termasuk pengenalan mata uang dari tembaga atau fulus dimulai pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Kamil bin Al-Adil Al-Ayyubi. Bahkan, fulus disediakan sebagai alat tukar untuk barang yang nilainya kecil. Misalkan, ketika itu setiap 1 dirham setara dengan 48 fulus. Dalam bidang industri, masa Ayyubiyah sudah membuat kincir hasil ciptaan orang Syria, di mana kincir tersebut lebih canggih dibandingkan buatan orang Barat saat itu. Yang ketiga, bidang militer dan sistem pertahanan. Pada masa pemerintahan Salahuddin, kekuatan militer terkenal sangat tangguh. Pasukan bahkan diperkuat oleh pasukan barbar Turki dan Afrika. Mereka menciptakan alat-alat perang, pasukan berkuda, pedang, dan panah. Bahkan, dinasti ini memiliki burung elang sebagai mata-mata dalam peperangan. Salahuddin telah membangun monumen berupa tembok kota di Kairo dan Muqattam yang terletak di sekitar Bukit Muqattam, berdekatan dengan Medan Sayyidah Aisyah. Dikenal dengan nama Benteng
Qal'al-Jabal. Benteng Salahuddin Al-Ayyubi menggunakan bahan fondasi berbatuan dari piramid di Giza dan dikelilingi pagar yang tinggi dan kokoh serta memiliki beberapa pintu utama, di antaranya pintu Fat, pintu Pag, pintu Nas, pintu Khal, dan pintu Luk. Baiklah, materi selanjutnya terkait tentang sejarah dan perkembangan Al-Azhar. Pada awalnya, Al-Azhar merupakan tempat ibadah atau masjid, kemudian pusat kajian ajaran Syiah dan lambang kepemimpinan spiritual umat Islam. Al-Azhar didirikan oleh Jauhar Al-Khatib Al-Sikli, seorang panglima perang dinasti Fatimiyah pada tahun 970 Masehi. Pendirian itu merupakan perintah Khalifah Al-Mu'izz Lidinillah. Sebelumnya, Masjid Al-Azhar bernama Masjid Al-Qahirah atau Al-Jami'ah Al-Qahirah, namun sekarang dikenal dengan Al-Azhar. Pembangunan Al-Azhar dimulai pada tanggal 4 April 970 Masehi atau 24 Jumadil Ula 359 Hijriah dan selesai pada 7 Ramadan 361 Hijriah atau 22 Juni 972 Masehi, di mana saat itu bangunan ini diresmikan sebagai tempat ibadah yang ditandai dengan pelaksanaan sholat Jumat berjamaah. Setelah Al-Azhar resmi menjadi negara, kegiatan ilmiah pertama kali berupa berkumpulnya para ulama pada bulan Oktober 975 Masehi atau Safar 365 Hijriah. Dalam sejarah panjangnya, masjid ini terus dikembangkan. Fungsinya mula awalnya hanya sebagai tempat ibadah dan propaganda ajaran Syiah, namun tetapi belakangan ini berfungsi sebagai perguruan tinggi Islam di Kairo, Mesir. Baiklah, materi selanjutnya Al-Azhar masa dinasti Ayyubiyah. Di saat dinasti Fatimiyah yang bermazhab Syiah berakhir, kemudian digantikan oleh dinasti Ayyubiyah yang bermazhab Sunni. Masjid Al-Azhar tidak dipakai untuk salat Jumat dan kegiatan pendidikan sekitar 100 tahun. Dimulai sejak Salahuddin berkuasa pada tahun 1171 sampai 1267 Masehi, sampai dihidupkan kembali oleh Sultan Malik Al-Zahir Baibars dari dinasti Mamluk yang berkuasa atas Mesir. Selama dinasti Ayyubiyah berkuasa di Mesir 1171 sampai 1250, perkembangan aliran atau mazhab Sunni sangat pesat, termasuk model dan sistem pendidikan yang dikembangkan. Al-Azhar sendiri telah difungsikan sebagai masjid, lembaga pendidikan sekaligus pusat pengembangan ajaran-ajaran Sunni. Dinasti Ayyubiyah merupakan penguasa yang setia kepada kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Acuan kebijakan pemerintahannya berkiblat ke Baghdad yang bermazhab Sunni. Al-Azhar dijadikan sebagai salah satu lembaga strategis dalam pembelajaran, penyebaran, dan pengembangan ajaran atau mazhab Sunni. Baiklah, materi selanjutnya terkait tentang ilmuwan atau ulama muslim pada masa Ayyubiyah. Yang pertama, pada masa Abu Al-Qutub Yahya bin Habaj bin Amirak Shihab al-Din Ash-Shuhrawardi Al-Qurdi. Adapun karyanya antara lain kitab Al-Tahwihat, Al-Lawhiyat, Al-Arsyad, Al-Mukawamat, Hikmah Al-Ishraq, Al-Lamahat, Al-Hayakil Al-Nur membahas tentang akidah, kitab Risalah fi Al-Ishraq membahas filsafat secara singkat dan mudah dipahami, kemudian kitab Qisas Al-Gurbah Al-Gharibiyah, Al-Aql Al-Ahmar, dan Yauman
Jama'at al-Syufyin berisi penjelasan dunia Syufi yang sulit dipahami. Kitab Risah al-Tair dan Risah al-Isyaq. Terjemahan dari kitab Al-Waridat wa Al-Taqdisat berisi tentang doa dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, Kamaluddin Abu Al-Qasim Umar bin Ahmad ibnu Hainatullah ibnu Abi Jaradah Al-Aqil. Karyanya yang paling menonjol berjudul Zubdah Al-Halab min Tarik Habala. Buqyah Al-Talib Tarik Habala berisi tentang sejarah Aleppo atau Habala yang disusun secara alfabetik. Kitab ini terdiri dari 10 juz atau 10 jilid. Yang ketiga, Syarafuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Haji al-Bushri. Ia seorang ahli fikih, kalam, dan tasawuf. Bahkan bidang yang cukup menonjol adalah bidang sastra. Hasil karya yang terkenal yaitu Qasidah Burdah, mutiara syair kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibaca dalam berbagai acara pada abad 7 Hijriah. Materi selanjutnya, yang keempat, Abdullah Al-Baghdadi. Ia dikenal sebagai ahli ilmu mantik, bayan, hadis, fikih, kedokteran, dan ilmu lainnya. Abu Abdullah Al-Qudsi. Beliau juga adalah seorang ahli fikih, hadis, dan sejarah. Beberapa karyanya yang sangat menonjol antara lain Ash-Shihab, Bintang, Sanad Az-Zihab, perawi hadis-hadis sahih, Munaqib Al-Iman Asy-Syafi'i, budi pekerti Imam Syafi'i, An-Naba Al-Anbiya, cerita para nabi, Uifin Al-Ma'arij, mata air ilmu pengetahuan, dan Al-Muqtari Tarfi Al-Zikr, Al-Khulat wa Al-Asar, buku sejarah Mesir. 5. Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi, ahli geografi dan botani. Penelitiannya dituangkan dalam buku yang berjudul Kitab Al-Jamili Ashtad An-Nabat, buku berkumpulan serba-serbi tanaman. Yang keenam, Ad-Dawudi, ahli botani, pengarang kitab Nuzahan Nufus wa Al-Fakar Ma'rifah wa Al-Ahjar wa Al-Ashjar, buku lengkap tentang pengembangan tanaman, bebatuan, dan pepohonan. Kemudian yang ketujuh, Syekh Syam'al-Din Ibnu Khalikan, ahli sejarah yang mengarang kitab Wafiyat Al-Ayan. Syekh Abu Al-Qasim Al-Manfaluti, seorang ahli fikih. Kemudian Al-Hufi, seorang ahli bahasa. Baiklah, itulah materi singkat terkait sejarah tentang peradaban pada dinasti Ayyubiyah. Baiklah, semoga apa yang saya tayangkan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah kawan-kawan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan.